Saya punya kakek yang baru jelek-jelekin, Habib Utsman bin Yahya. Dia bilang antek Belanda. Zaman dulu itu Belanda luar biasa loh. Habib Utsman punya langkah. Beliau memang dalam kitabnya Manhajul Istiqamah ada membahas untuk tidak ada pemberontakan. Tapi bacanya yang jelas, jangan cuma pas garis itu aja. Itu di situ disebutkan. Bahkan bukan cuma Habib Utsman, dulu almarhum Ki Haji Hashim Asy'ari juga begitu. Habib Utsman Mufti Betawi itu didatangkan Belanda untuk menjadi anteknya, untuk menjadi alatnya pemerintah Hindia Belanda untuk menandingi perlawanan ulama-ulama pribumi. Ki Hasyim Asy'ari memang pernah di zaman penjajahan Jepang bersedia dipaksa pemerintah India, pemerintah Jepang untuk menjadi semacam menteri agamanya. Ingat, itu dipaksa oleh penjajah Jepang. Indonesia dulu punya mufti yang ditunjuk bahkan sama pemerintahan Belanda, Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Itu salah satu ulama paling berpengaruh di Indonesia di zamannya. Itu fatwa dipakai beliau. Mufti Indonesia satu-satunya punya mufti beliau. Tapi siapa di antara kita yang mau mempelajari lebih banyak tentang Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya? Bagaimana karya-karya beliau, bagaimana pengaruh beliau? Nggak semua orang tahu. Ada dua orang dosen dari Universitas Islam Indonesia, kalau nggak salah, atau UIN, karena lupa, yang berbicara. Yang satu berbicara tentang ilmu yang dikeluarkan sampai Abu Bakar, fikih transformasi, fikih tahawulat. Yang satu dosen ini berbicara tentang pengaruh Habib Utsman bin Yahya, dan dia bikin disertasi tentang Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya. Itu pici biasa, songkok hitam begitu, baju nasional, terus pakai kemeja, pakai celana. Kalian para muhibbin habaib, kata dia, jangan cuma ziarahin makamnya, tapi pelajarin lebih dalam siapa itu habaib. Saya mempelajari lebih banyak tentang Habib Utsman bin Yahya, dan saya buat disertasi untuk S3 saya tentang Habib Utsman bin Yahya. Saya sampai 2 bulan di Belanda di satu perpustakaan begitu. Saya mencari tahu tentang Habib Utsman. Itu nggak ada yang baca, sampai arsip tentang Habib Utsman itu sampai rapuh banget. Dan saya menemukan hal-hal luar biasa tentang Habib Utsman. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa like, tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Ada seorang pengkhianat yang disebut sebagai ulama oleh cucunya, yang disebut sebagai pejuang oleh anak cucunya. Padahal dia mati-matian sampai mati berjuang untuk Belanda. Belanda itu adalah penjajah yang ingin menguasai Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, tidak kurang satu apapun juga. Di sini ada pro dan kontra dalam menanggapi bagaimana Habib Utsman bin Yahya yang sempat bekerjasama dengan Belanda pada saat menjajah Indonesia. Nah, di sini sobat, ada pendapat yang mengatakan bahwasannya kerjasama yang dilakukan itu karena ada maksud dan tujuan tertentu. Dan ada pendapat yang lainnya sobat. Ada pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasannya Habib Utsman bin Yahya ini bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk menjajah rakyat Indonesia. Nah, dari pernyataan-pernyataan tadi sobat, ini memang ada kontra dan pro. Nah, dari sisi TIJ jelas menyatakan bahwasannya Habib ini bekerja sama dengan pemerintah Belanda yang tentunya merugikan rakyat Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan dari Habib Bahar bin Smith? Nah, ayo kita simak videonya sobat. Utsman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina ana, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Ana samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina ana, caci maki ana sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya, Mufti Betawi. Ente orang ini yang nyaci maki Habib Utsman, yang nyaci maki Habib Taufik. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang cuma berani di sini. Ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Cuma berani di sini ente. Di dunia nyata nggak berani ente. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak ana bolong-bolongin ente orang semua. Coba depan ana, depan ketemu gini terus ente hina Habib Utsman bin Yahya, ente hina Habib Taufik,
Nah kan, cuma berani di sini. Dan terus ngapain? Udah. Anak tadi agak emosi karena ente lihat begitu. Bahar antek Belanda nggak apa-apa. Kalau bahar antek Belanda nggak apa-apa. Nih lihat, dari tadi ente orang hina anak. Ada nggak anak marah? Nggak kan? Tapi kalau ente hina habaib, hina ulama, oh, awas. IJ bilang Habib Usman antek Belanda, bangsat, mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak. Anak makan. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman Yahya antek Belanda siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Ente hina anak silahkan. Jangan hina-hina habaib Habib Usman Yahya, jangan. Jangan. Walaupun anak bukan cucunya Habib Usman, anak pecinta beliau. Ente caci maki anak aja. Habib Usman Yahya itu mufti Betawi. Woi, mana kiai-kiai Betawi, ustadz-ustadz Betawi, rakyat Betawi, muslim Betawi. Ayo bangkit. Di saat mufti Betawi dihina, dicaci, dimaki. Betawi bangkit. Alah, ente orang hina beraninya cuma di sini doang. Kayak anak dong. Kayak anak, tuh. Anak di panggung-panggung ceramah, ya. Kayak anak di dunia nyata. Jangan di dunia maya. Beda, bos. Itu sejarah. Iya, sejarah, tapi jangan bilang antek, sayang. Paham nggak? Ente paham nggak sih yang maksud? Antek tuh beda. Kalau antek, ente ngomong antek Belanda, berarti Habib Usman Yahya kerjasama bersama Belanda untuk bareng-bareng menjajah Indonesia. Itu namanya antek. Anak juga baca sejarahnya. Tapi jangan bilang antek. Begitu. Udahlah, ini orang jangan pancing-pancing anak. Jelas sekali Habib Bahar bin Smith sangat emosional saat Habib Usman bin Yahya ini disebut antek-antek Belanda. Karena dalam artian kalau antek-antek Belanda ini, beliau bilang bahwasanya ya kaki tangan dari pemerintah Belanda demi menjajah bangsa Indonesia. Jadi dia sangat emosional. Dan dia juga menyatakan ya dia nggak peduli apakah TIJ atau siapapun. Kalau seandainya menghina para habaib, dia akan maju untuk membela habaib. Nah, di sini sobat, dia menyatakan apabila pribadinya yang dihina, dia nggak ada masalah. Tapi jangan hina Habib Usman bin Yahya ataupun Habib-Habib yang lainnya. Nah, ini tentu hal yang tegas yang disampaikan oleh Habib Bahar, sobat. Nah, mungkin ada baiknya juga kita turut mempelajari apa sih yang terjadi pada saat tersebut dan bagaimana sebetulnya Habib Usman bin Yahya ini bekerja sama dengan penjajah Belanda ini. Apakah memang benar dia bekerja sama dengan pemerintah Belanda untuk menjajah rakyat Indonesia, ataukah bekerja sama dengan penjajah ini untuk mengambil sesuatu hal demi kepentingan rakyat Indonesia? Nah, mungkin kita sama-sama pelajari, sobat, untuk kita lebih mengetahui hal tersebut. Baik sobat, demikian lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.